Tuan Rumah. Ini Laporan keuangan keluarga ke-9 kuartal ini. palsu. Seret Kellier. Ampuni saya, Tuan. Hilangkan akalku. Ampuni nyawaku, aku telah bekerja untuk keluarga Lu bertahun-tahun. Tuan Rumah. Meskipun dia bersalah, tapi bagaimana Anda? Zemba anggan mengambil nyuawa orang. Tuan rumah keluarga Lu. Garis keturunan tunggal selama di generasi Anda sudah hampir punah. Bukankah ini peringatan dari surga? Piring Atan. Bagus sekali. Siapa lagi yang ingin menafsirkan kehendak surga untuk keluarga Lu? Bauer Kellier. Tuan Rumah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Tuhan yang Maha, Nasib bintang kesepian dikutuk takdir. Mencelakai keluarga. yang paling berat, Kutukan nasib tanpa keturunan tak tersembuhkan. jika sebelum usia 30, Kamu tak bisa menemukan orang untuk mematahkan nasibmu. Dan menyatukan jiwa dengannya. Maka, batas hidupmu akan segera tiba. sudah tidak ada harapan lagi. Terima kasih atas bantuan Anda, Guru Tao. Dia adalah balas kepada Janda Lu Mingxuan, cabang ketiga keluarga besar. Lin Yue Tang. 3 tahun yang lalu, cinta saya meninggal di hari pernikahan. Tidak baik, tidak baik. Ming Xuan mengalami Mobilnya jatuh ke jurang, orangnya tidak ditemukan. Sejak hari itu, aku tinggal di pavilion samping kuil sebagai janda, berdoa terus untuk kekasihku. Hingga kini, sudah genap 3 tahun. Tuan, Anda punya sesuatu terhadap janda itu? Biar aku Diam. Yutang. 3 tahun, semua yang kau lakukan untuk Ming Xuan, ibu melihatnya. Hanya saja, Sepertinya Ming Xu, tidak akan kembali, Bu. aku pernah janji pada hidup jadi keluarga Lu, mati jadi roh keluarga Lu. Yue Tang, Bu tidak memintamu menikah lagi, hanya cabang keluarga kita. Tidak boleh terputus, penting ada seorang anak. Paling tidak keluar, masih akan mengakui kita. Kita juga tidak akan diusir dari keluarga Lu. Bu, apa maksudmu? Yutan, selama bisa hamil anak, aku akan bilang itu hasil dari kamu dan Ming Xuan, bayi tabung, sebagai generasi penerus. Tidak, itu tidak mungkin. Ini penghinaan bagi Ming Xuan, juga bagi aku. Aku tidak bisa, Yutang. Apakah kamu akan diam saja melihat garis keturunan kita benar-benar lenyap? Tidak baik, efek obatnya mulai bekerja. Hehi. Nyonya, aku akan membantumu punya keturunan. Menjauh. Jangan sentuh aku. menjauh. Aku tidak merasa jijik, mana mungkin. Aku mohon, tolong selamatkan aku. Apa mungkin? Kamu adalah orang yang bisa mengubah nasibku? Kekurangan dana di rumah keempat ditutup oleh 3 hari lagi. Kosongkan semuanya. Kepala keluarga, itu adalah yang terakhir untuk rumah keempat kami. Kepala keluarga. Berita darurat. Kellier, tidak lihat saya sedang rapat? Nona Lin Yuetang hamil anak Anda. Apa yang kau bilang? Akhirnya garis utama keluarga lu punya keturunan lagi. Rapat selesai. Dia di mana? Bawa aku ke sana. Anak baik, Cepat masuk. hati-hati dengan langkahmu.
Bawa sarang birang yang baru dimasak ke dalam. Lu Chen Yuan, anak ini adalah sebuah Aku tahu. Apakah anak ini akan dipertahankan? Semua terserah padamu. aku. Nona Yutang, jangan, itu tidak boleh. Dia adalah satu-satunya darah utama, juga akar kehidupan keluarga Lu. Anak baik demi leluhur kita. Anak ini harus lahir. Seluruh keluarga Lu akan menghormati dan melindungimu. Kami takkan membiarkanmu menderita. Semua diam. Aku akan katakan sekali lagi, apakah anak ini akan tetap? Hanya kamu yang bisa tak ada yang bisa memaksamu. Demi garis utama keluar anak ini akan aku pertahankan. Terima kasih. Mulai hari ini, Keperluan Lin Yutang diatur standar nyonya utama. Setara dengan kata Siap menjalankan perintah kepala keluarga. Salam hormat, Nyonyaku. 4 tahun, Kak Ming Xuan. Aku harus melangkah maju. Anak ini butuh sebuah identitas yang sah. Hari ini akan ambil KTP. Mari kita menikah. kamu. Baiklah, aku temani kamu. Kamu masih rapat. Aku bisa sendiri. Secara status, aku janda almarhum Kak Ming Xuan. Ada hal yang harus ku selesaikan sendiri. Pergi cepat, kembali cepat. Darah keluarga Lu tidak boleh menderita sedikit pun, apalagi wanitaku. Baik. Apa yang terjadi hari adalah rahasia terbesar keluar. Jika ada yang berani membocorkan soal kehamilan nyonya dan mengganggu bayi di dalam kandungannya, kalian tahu apa akibatnya. Tenang saja, Tuan Besar, kami pasti akan menjaga rahasia ini. Jika ada yang berani mengganggu Tuan Muda atau Nyonya, saya sendiri yang akan menebasnya pertama kali. Bro Xuan, kita sudah bersenang-senang 3 atau 4 tahun. Aku tidak bisa terus mengikuti kamu tanpa status atau kepastian, kan? Istri lama di rumahmu. Kapan rencanamu menyingkirkannya? Kenapa cepat? Dia istri yang dipilih langsung oleh ayahku. Uang di rumah masih perlu dibayarkan. Nanti saja. Setelah kita puas bersenang-senang, cari alasan untuk menyingkirkannya. Harta keluarga. Bukankah semuanya milik kita? Nanti aku akan menikahimu dengan megah. Nah, begitu baru pas. Caption. Wanita tua itu hamil. Apa? Aku baru pergi 4 tahun. Beraninya dia selingkuh. Ayo. Kita pulang sekarang juga dan ceraikan dia. Tang-tang. Selamat ulang tahun. Suka nggak? Suka. Tang-tang. Menikahlah denganku. Aku, Lu Mingxuan, akan membuatmu jadi wanita paling terpandang dan paling bahagia di Jiangcheng. Kakak Ming Xuan. Sudah 4 tahun berlalu. Aku harus move on. Kakak Ming Xuan. Apakah itu kamu? Kamu telah kembali. Benar-benar imut sekali. Gue mati beberapa tahun. Kamu berani kasih gue tanduk. Perutmu sudah sebesar ini. Katakan, siapa pria liar itu? Bukan begitu, Kak Ming Xuan. Dengar penjelasanku dulu. Ini kakakmu, kan? Menjanda beberapa tahun. Memang cukup berat, ya. Tapi, kakak, kamu kok terlalu ceroboh sih? Makan diam-diam tapi lupa bersihkan mulut. Lihat perut ini. Sudah mau lahiran, Kak. Kalian ada hubungan apa? Lupa kasih tahu, kakak. 4 tahun ini, Kak Xuan selalu menemani saya. Kalau bukan karena kamu, motot dulu. Hari pernikahan itu, Kak Xuan tidak akan pakai trik mati menghilang untuk menghindar. Kakak, kamu benar-benar gagal jadi manusia, ya. Jadi pernikahan 4 tahun lalu, baik-baik saja. Itu demi dia. Kabur nikah dengan trik mati. Kamu benar-benar bodoh, ya? Kamu baru sadar sekarang. Lu Ming Xuan.
Kamu menganggap aku apa? Menganggap kehormatan keluarga Luke apa? Bagaimana aku melewati 4 tahun ini? Bagaimana caranya? Hidup seperti janda bisa melahirkan anak haram. Lin Yutang, berpura-pura jadi wanita suci? Pergi. Sekarang ikut aku ke tempat sembahyang keluarga. Aku akan biarkan keluarga tahu siapa aslinya kamu. Ayo Lepaskan aku. Ayo pergi. Lepaskan aku, Lu Mingxuan. Ini, Mingxuan, Zhu Kurla. Anakku selamat dan hidup-hidup. ku beritahu kamu. Aku akan menghancurkan anak haram di perutmu. Ayo pergi. Lepaskan aku, Lu Mingxuan. Jangan, Ming Fuan, berhenti. Mingxuan masih belum. Yutang nyonya utama keluarga Lu. Jika bayi di Tuan kecil itu tidak selamat. maka garis keturunan kita bukankah akan dihancurkan? Sampai tak bersisa oleh dia? Kamu. Lepaskan aku. Pergi. Kak Mingxuan, ya ampun. Kak Mingxuan, kamu masih hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua saudara. Kalian datang tepat waktu. Lihat ini. Inilah istriku, resmi menikah denganku, Lu Mingxuan. Aku baru meninggal 4 tahun. Dia sudah nggak tahan kesepian. Sampai-sampai mengandung anak dari pria lain. Kakak ipar dia? Perutnya? Sudah sebesar ini. Benar-benar memalukan keluarga. Kak Mingxuan baru saja kembali. Dapat penghinaan sebesar ini. Harus dihukum berat. Kalian sekarang. Pergi cari sesepuh, supaya datang untuk menegakkan keadilan. Kak Mingxuan. Kepala keluarga dan sesepuh mengadakan rapat penting. Mereka melarang siapapun mengganggu. Kalau sesepuh tidak ada, Maka aku, Lu Mingxuan, akan membersihkan keluarga demi leluhur kita. Aku tidak setia. 4 tahun lalu di pernikahan, kamu lari dengan wanita simpanan. Meninggalkanku sendirian di pernikahan. Aku menjalani 4 tahun sebagai langsung dari pengantin berubah jadi Lu Mingxuan, orang yang mempermalukan keluarga Lu. Adalah kamu. Pura-pura mati. Kabur. itu yang dikatakan kakak ipar. Ada juga sedikit masuk akal. Wanita hina ini. Kamu masih berani berbohong. Berhenti. Ayo, enak. Bu. Kamu baik-baik saja? Perutmu sakit atau tidak? Bagaimana dengan si kecil? Ya Tuhan. Leluhur, lindungilah. Untung saja semuanya baik-baik saja. Bu. Kamu gila. Kok kamu melindungi perempuan jalang? Dasar bajingan. Kamu tahu, kamu hampir bikin masalah besar. Kalau ada apa-apa sama bayi di perut Yuelia, maka garis keturunan kita akan hancur total. Bu, kamu ngomong apa sih? Cuma anak haram kan? Aku pukul ya pukul. Aku nggak mau pukul anak haram itu. Aku juga mau habisi pria bejat di belakangnya, bunuh sekalian. Berani-beraninya selingkuh di belakang. Mau mati, ya? Diam kamu. Anak di perut Yutang, bukan anak haram. Apa? Bukan anak haram. Kalau bukan, anak siapa? Anakku? Aku sudah mati 4 tahun. Bagaimana dia melahirkan anak? Yue Tang menjalin hubungan terlarang dengan kepala keluarga. Identitas anak ini tidak bisa disebutkan langsung. Pokoknya, anak ini punya status yang sangat tinggi. Kamu tidak bisa macam-macam. Kalau kamu berani sentuh sedikit saja, kita semua akan hancur. Dasar wanita tak tahu malu. Apa yang kamu katakan ke ibuku? Sampai ibuku bisa kamu perdaya. Zaya, Ibu. Mingxuan. Ibu. Kalau mau pukul, pukul mati saja aku. Anak di dalam perut Yue Tang tidak boleh disentuh. Bibi Zhao itu ibu kandung Mingxuan, kan? Kenapa melindungi mata sendiri, wanita jahat ini? Dia terlalu aneh. Menurutku ini ada yang aneh. Mungkinkah anak ini benar-benar punya sedikit kekuatan? Bu. Ibu kena guna-guna wanita licik. Kenapa kalian bengong Cepat bawa ibu ke samping. Jangan, Mingxuan. Jangan, Bu. Jangan. Bawa tongkat hukum keluarga. Aku akan menjalankan hukum keluarga di depan leluhur kita. Baik. Tidak, jangan. Jangan. Lin Yutang. Kamu habis sudah. Mulai sekarang, aku yang jadi istri Mingxuan. Lin Yutang, karena kita punya masa lalu, sekarang cepat sujud di depan leluhur. Minta maaf, aku bisa kasih kamu hidup. Biar kamu jadi penjaga pintu di keluarga Lu. Kalau tidak, aku akan langsung kirim kamu dan anak harammu ini ke neraka, ketemu raja kematian. Lu Mingxuan. Waktu ayah masih hidup. Apa janji yang Kamu lupa ya?
ini janji untuk memperlakukan aku dengan baik. Jangan ngomong-ngomong kosong. Kalau jiwa ayahku melihat kelakuan burukmu ini, dia bakal mati lagi karena marah. Berlutut. Ming Xuan. Jangan. Berlutut atau tidak? Tidak boleh biarkan dia melukai anak-anak. Aku salah. Katakan lebih keras. Aku tidak dengar. Seharusnya aku tidak mengandung anak orang lain saat suami belum ditemukan. Apalagi, Seharusnya tidak menggoda pria lain. tidak boleh mengkhianati Ming Xuan. Aku seharusnya tidak menggoda orang lain. Membuat malu Lu Mingxuan. Lumayan tahu diri. Roshan. Lihat deh, di lehernya ada bekas ciuman. Siapa tahu barusan dia habis main dengan pria liar itu lagi. Memang perempuan murahan. Nggak tahu malu. Kemarilah. Buka bajunya. Buat semua orang di Jiangcheng lihat. Perempuan jalang ini, sebenarnya apa dia? Cepatlah. Jangan, Ming Xuan. Lu Mingxuan, kamu seperti binatang. Lu Mingxuan. Kamu pasti akan menyesal. Copot. Lepaskan semuanya. Kepala keluarga, laporan keuangan kuartal ini. Lihat cepat. Itu Lu Mingxuan dari kamar ketiga. Mau menghukum ibu rumah tangga di aula leluhur? Keyam sekali. Itu nyonya besar. Melawan. Sudah keterlaluan, berani menghukum nyonya besar, berani menyakiti cucu emas. Lu Mingxian. Berani sekali kau. Orang-orang datang. Salam hormat. Kukil. Ya. Berani Sentu Wanitaku. Mau mati. Sentu wanitaku mati. Iya. Minggir, Lu Mingxuan. Lepaskan aku. Lepaskan. Kuingatkan, berhenti. Masih ada waktu. Ayah dari anakku. Kamu sama sekali tidak bisa berani sentuh aku atau anak. Kamu pasti akan menyesal. Diam, wanita. Sekarang bersihkan nama keluarga lu, menegakkan aturan leluhur. Kalau kepala keluarga datang, dia akan memuji aku. Bagus sekali. Di kota Jiangcheng ini, keluarga lu kita adalah segalanya. Dan kepala keluarga kita ibarat dewa yang membalikan keadaan mudah. Sedangkan laki-laki MU bodoh itu. Apa dia pikir dia siapa? Hari ini, Aku akan membantu tuan rumah mengatasi masalah. Aku akan mengurusmu sendiri. Dan anak harammu yang ada di perutmu. Jangan. Mingxuan. Anak yang ada di perut Yutang adalah darah murni keluarga Lu. Adalah anak tuan rumah. Adalah anak tuan rumah. Bibis Hao. Apa maksudmu? Tuan rumah dingin pada perempuan. Bagaimana mungkin punya anak? Garis keturunan kepala. Kamu berani ngarang seperti itu? Kalau keluarga tahu. Kita semua bakal mati. Bu. Kamu gila ya? Siapa kepala keluarga? Sekali gerak bisa bikin seluruh kota Jiang gemetar. Siapa yang nggak tahu? Kepala keluarga itu nggak tertarik sama wanita, nganggap mereka seperti tengkorak. Di kota Jiang, semua tahu. Dia mungkin mau sama wanita yang udah aku bosenin, apalagi sampai bikin dia hamil? Iya kan, Bibis Hao. Kamu sudah dikendalkan oleh wanita ini. Lihat penampilannya yang usang dan tak menarik. Bahkan jadi pembantu kepala keluarga pun tidak pantas. Mana mungkin dia menginginkan wanita tua? Ming Xuan. Tidak asal bicara. Anak dalam kandungan Yue Tang. Adalah anak dari kepala keluarga. Kamu, cepat. Sekarang kamu sujud dan minta maaf pada Yutang. Mungkin saja keluarga kita masih punya jalan keluar. Cepat bawa ibuku keluar, ibuku ketakutan. Mingxuan. Berhenti. Baiklah. Hari ini aku lihat, apakah aku bisa bergerak. Jangan, Lu Mingxuan. Ibu bilang benar. Ayah bayi di perutku adalah tuan rumah. Lu Chen Yuan. Apa? Pria berani mencemarkan tuan rumah. Aku bunuh kamu sekarang, biar lihat siapa priamu di belakang. Kalau dia berani keluar, aku akan habisi dia. Demi keluarga lu. Membersihkan perempuan pembohong penuh dusta. Kamu akan menyesal. berhenti. Kamu mau membersihkan nama siapa? Chen Yuan. Kepala keluarga. Begini, Anda datang. Perempuan rendah, Lin Yutang, mengatasnamakan jandaku, ternyata hamil anak haram orang lain. Aku sekarang
Sedang membersihkan keluarga Lu, menyingkirkan perempuan tidak tahu malu ini. Selesai sudah. Semua sudah selesai. Kamu mau membersihkan keluarga siapa? Aku, tentu saja untuk Anda. Perempuan hina ini, dia mengotori nama keluarga, tidak tahu malu. Sebagai keturunan keluarga cabang ketiga, ini tanggung jawab saya. Tuan keluarga, tenang saja. Saya berjanji akan menyelesaikan urusan ini dengan rapi dan tuntas tanpa meninggalkan masalah. Tuan keluarga, kenapa memukul saya? Apa mungkin? Mungkin saya bekerja terlalu lambat, mengapa tidak segera menghukum wanita hina ini? Saya mengaku salah. Sekarang juga saya akan menghukum mati wanita hina ini. Maafkan saya. Aku datang terlambat. Kepala keluarga, Kamu kenapa? Aini. Apa yang terjadi? Tetua besar. Pengkhianat, berani-beraninya kau tidak hormat pada nyonya besar. Tetua kedua, lebih rendah dari binatang. Nyonya besar itu mulia. Cucu emas itu begitu berharga. Luka keluarga Lu telah dilukai. Dosa besarmu tak bisa diampuni. Kepala Binatang durhaka seperti ini harus dihukum mati. Disiksa 1000 sayatan pun tak berlebihan. Nyonya, cucu emas, apakah mungkin? Yang dikandungnya benar-benar keturunan kepala keluarga? Chen Yuan, dia ingin menggugurkan anak kita. Jangan takut. Aku di sini. Oh. Wanita milikku. Dara Dejingku. Berani juga kau sentuh. Pemimpin keluarga. Aku, benar-benar tidak tahu. Dia itu milik Anda. Aku tahu, meski kau beri aku 100 nyali, aku tetap tak berani. Dia berani menyentuh nyonya dengan tangan itu. Orang-orang. Lompokin tangannya. Jangan. Tuan, Anda tidak boleh. Tanganku. Siapa yang berani menyentuhnya? Menepuknya? Tuan, mata kecil tak melihat jelas. Tertutup lemak babi. Ampuni saya, Tuan Pemimpin. Saya, Saya tidak akan berani lagi. ponsel. Tolong, Tuan Pemimpin, ampuni. Siapapun yang menyentuh nyonya, hancurkan tangannya. Yang mengambil foto, cabut matanya. Ponsel. Hancurkan di tempat. Baik, Tuan Yuan. Sedangkan kau, Bukan urusanku. Tuan, saya salah. Semua ini karena Lu Mingxuan memaksa saya. Saya benar-benar tidak, tolong lepaskan saya. Saya mohon. Tuan rumah, maafkan saya, Zhou Shulan. Saya gagal mendidik anak, membuat kesalahan. Salah saya tak termaafkan. Saya mohon, Tuan rumah. Ampuni saya. Tolong beri anak saya hidup, walau seperti anjing. ampuni dia. Dia berniat mencelakai keluarga saya. Dia berpikir saya akan... Tuan rumah. Semua salahku, tak bisa mengelak. Aku gagal mendidik anak. Aku rela menerima hukuman demi dia. Disiksa sampai mati. Semua serahkan padaku, ya? Kumohon, ampunilah nyawa anakku. Kepala keluarga. Chen Yuan. Saat ayahnya masih hidup, pernah diminta menjaga Mingxuan. Sekarang, Tangan kanannya sudah lumpuh. itu juga sudah jadi bayaran berkah untuk anak-anak kita. Maafkan dia. Hari ini demi istri dan anakku, biarkan dia hidup. Terima kasih Tuan Xie. Terima kasih Nyonya Xie. Hukuman mati bisa dimaaf, tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Bawa dia ke penjara. Baik, Tuan Yuan. Ampuni aku, kepala keluarga. Ampuni aku, kepala keluarga. Ming Xian, anakku. Syukurlah, anak kecil di dalam perut nyonya besar. Tidak apa-apa. Meskipun sempat ketakut, tapi hanya ada sedikit gerakan yang tidak normal. Tapi, Denyut nadi stabil dan kuat. Perlu istirahat beberapa hari dan minum obat penenang sesuai jadwal. Pasti ibu dan anak akan baik-baik saja. Yang penting anaknya baik-baik. Mulai sekarang, aku akan tak ada yang bisa melukaimu sedikit pun.
Semoga langit memberkati. Para leluhur memberikan perlindungan. Semoga berkah besar menyertai Tuan Muda. Sampaikan kata-kata. Tuan Roma sudah memberi. Selama Nyonya beristirahat, radius 100 meter dari rumah utama harus bebas suara. Semua kebutuhannya harus diurus sendiri, pastikan sesuai standar tertinggi. Jika ada sedikit kesalahan, Saya akan datang dengan kepala tertunduk. Saya akan langsung mengawasi pembelian dapur, memastikan semua bahan makanan segar dan aman. Tanpa ada kesalahan, Saya bertanggung jawab atas keamanan halaman dan memastikan tidak ada orang luar yang Mengganggu nyonya rumah. jika nyonya rumah ada kebutuhan apa, saya akan segera melakukannya. Nyonya, sarang burungnya sudah siap. kau boleh pergi. Tidak apa-apa, bisa sendiri. Buka mulut. Tuan Roma. Nyonya rumah. Dengar-dengar Nyonya dan Tuan Muda ketakutan, saya khusus pergi ke gudang. Mencari ini. batu Yivadamai ini adalah milik kerajaan terdahulu, lembut dan menenangkan hati. Menenangkan jiwa dan pikiran. Jika ibu utama mengenakannya di sisi atau di bawah bantal, pasti melindungi ibu utama. Serta membuat hati ibu dan anak kecil tenang, tidur nyenyak setiap malam. Penatua ketiga, ini terlalu berharga. Niat baik penatua ketiga. Terimalah. Iya. Ibu utama jangan sungkan. Anda. Kesehatan Anda dan Nyonyalah berkah terbesar untuk keluarga lu. Benda ini. Tidak ada apa-apa, kita punya banyak barang bagus di gudang. Asal Anda bilang. Saya akan langsung bawa untuk Anda. Nyonya sekarang tubuhnya sangat berharga. Semua yang dimakan dipakai harus yang terbaik. Tuan Ruma. Saya usul segera buat tim medis khusus untuk Nyonya. Siaga 24 jam. Lalu undang beberapa tabib nasional untuk rutin memeriksa dan menjaga kehamilan Nyonya. Baik. Kamu urus sendiri. Harus yang terbaik. Baik. Tenanglah, Tuan Besar. Saya akan mengawasi sendiri. Seya pastikan Tuan Besar dan Tuan Muda Mandapa perawatan terbaik. Nyonya. Silakan masuk. Selamat datang, Nyonyanya. Selamat datang, Nyonyanya. Kesukaan Nyonyanya adalah yang utama. Bahan kain. Harus pilih bahan alami yang terbaik. Modelnya harus elegan dan nyaman. Jangan sampai membuat Nyonya dan si kecil tidak nyaman. Warnanya harus lembut. Harus enak dilihat. Mengerti? Ya, Pak. Mengerti. Kami telah Koleksi haute couture d'ibu à 1000 Rencana untuk Nyonya dengan bahan setara tingkat kerajaan. Dijamin aman dan nyaman. Yang ini bagus. Yang ini bagus banget. Lihat deh, punya nuansa oriental. Dan juga longgar, nyaman dipakai. Cuma kalau bagian kerahnya dibikin lebih lembut. Nanti Nyonya pakainya bakal lebih nyaman. Siapkan beberapa lagi, selendang cashmere dengan warna berbeda. Sekarang sudah masuk musim, jangan sampai Nyonya masuk angin ya. Penatua besar, penatua kedua, tidak usah repot, pakaian saya sudah cukup. Ibu Tuan, mengapa dianggap merepotkan? Sekarang, status Anda sudah berbeda. Anda mewakili kehormatan keluarga utama. Pakaian sehari-hari di rumah. Juga pakaian formal untuk menerima tamu. Pakaian untuk semua tahap kehamilan. Pakaian untuk pemilihan pasca melahirkan. Semua harus disiapkan lengkap. Dan harus yang terbaik. Anda tinggal pilih yang Anda suka. Sisanya serahkan pada saya. Nyonya, lihat koleksi perhiasan eksklusif yang dirancang untuk pakaian ini. Semua desainnya unik dan bisa dibuat sesuai pesanan. Apakah Nyonya suka yang ini? Baik. Catat. Segera pesan. Beritahu kantor pusat kalian. Tak peduli biaya apapun. Cepatkan proses. Uang bukan masalah. Tidak perlu. Saya hanya melihat-lihat, ini mahal.
Jika Nyonya memilihnya, itu keberuntungannya. Tuan rumah memberi instruksi. Selama Nyonya menyukainya, bahkan bintang di langit, kita harus cari cara untuk mengambilnya. L'agipula. Cuma cincin kecil, itu bukan masalah besar. Oh iya, di mana Chen Yuan? Kepala keluarga. Kepala keluarga dia sedang rapat. Rapat, lagi rapat. Nyonya punya hati yang baik. Jangan biarkan Nyonya tahu. Tuan rumah sudah pergi untuk mengurus pasangan bajingan itu. Semua karena kamu, wanita rendah. Aku hidup baik saja. Tapi kamu memaksaku. Karena kamu, aku tidak akan mengganggu wanita itu. Akibatnya, sampai sekarang, membuat tuan rumah marah. Salahku. Lok Mingxian, kamu sendiri yang tamak, ingin menceraikannya agar bisa menguasai harta, dan kamu yang memukulnya dengan tongkat. Dasar bodoh. Bahkan kata ibumu tidak kamu dengar. Mengikutimu adalah nasib buruk terbesar dalam hidupku. Hari ini aku akan membunuhmu. Aku akan mencekikmu. Matilah. Tuan rumah, Ampuni aku. Sisa hidupku, aku akan menjadi hamba Anda. Ampuni aku. Tuan rumah, kumohon ampuni aku. Aku tak akan berani menyinggung Nyonya lagi. Kumohon, ampuni aku. Ampuni aku. Bisa saja. Kalian melukai istri dan anakku. Harus ada bayarannya, bukan? Keluarga Lu tak memelihara sampah yang berani melawan atasan. Tetua ketiga. Saya mengerti, tuan rumah. Tetua ketiga. Jangan. Giliranmu. Mulai sekarang kalian adalah budak paling rendah dari keluarga Lu. Jika ada masalah lagi, Bukan hanya 2,5 liang. Dan wajah. Masuk kamar tugas kasar. Ingat. Tanpa izin dariku. Mereka tidak boleh mati. seret yang kuat. Tidak lihat kotoran, Su Wai Wai. Jangan malas. Kamu sekarang hanya pelayan kebersihan rendahan. Kalau belum selesai mengepel makan siang hari ini, Bukan untukmu. Pantas saja, berani-beraninya kau menggertak Nyonya. bosan hidup ya, bekas luka di wajahmu pas sekali. Tulang hina bawaan lahir. Lin Yutang. Kenapa semua ini jadi milikmu? Aku, Sui Wei, kurang apa dibanding kamu? Kenapa aku harus bersihkan toilet? Sedangkan kamu dimanjakan olehnya. Aku tidak terima. Sui Wei, ngapain bengong? Kamu cari masalah, ya? Kobe l'homme macan à pas, peu malin. Cepat angkat. Kalau barang ini tidak dipindahkan hari ini, Jangan harap bisa makan malam. Masih merasa seperti tuan besar? Sekarang. kau hanyalah seorang budak paling rendah. Cepat gerak. Ya, Ya, kepala pelayan. Kalau ingin mengubah nasib, temui aku di Taman Belakang, Wabawa Batu, Tengah malam ini. Siapapun itu. Ini kesempatan saya untuk bangkit. Saya harus pergi. Siapa yang mencari saya? Keluar. Tuan Muda Ming Ewan. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Paman ke-9. Ternyata Anda. Bukankah Anda sudah? Sudah diusir dari keluarga Lu? Ternyata hidupku belum berakhir. Harus memberi jalan keluar untuk diri sendiri. Ming Xian.
Apa kamu rela seumur hidupmu, Ya di pelayan rendahan ini? tanpa pernah bisa bangkit lagi? Aku tidak rela. Bahkan mati pun aku tidak rela. Asalkan bisa membuatku membalas dendam. Asal bisa membuatku bangkit kembali. Katakan, apa yang harus kulakukan? Ming Xuan. Apakah kamu tahu identitas aslimu? Bukankah aku anak dari cabang ketiga Lu Huakuo? Salah. Lu Huakuo hanyalah ayah angkatmu. Ayah kandungmu yang sebenarnya adalah kepala keluarga besar Lu yang lama. Lu King Keng. Apa? Aku anak kepala keluarga lama? Betul sekali. Dulu, kepala keluarga lama punya alasan yang terpaksa. Demi melindungi kamu, dia sampai harus diam-diam menyerahkanmu untuk diadopsi oleh Lu Huakuo. Darah yang mengalir dalam tubuhmu adalah darah murni keluarga utama. Sedangkan si Lu Qinyuan itu, dia hanyalah anak angkat. Aku adalah putra kandung tuan rumah lama. Akulah pewaris sah keluarga Lu. Lu Qinyuan itu anak liar yang diadopsi. Apa berhak merebut posisi kepala keluarga bertahun-tahun? Bahkan membuat hidupku menderita. Kaulah yang benar-benar garis keturunan utama, sedangkan si Lu Qinyuan hanyalah penumpang gelap. Dia. Merebut posisi yang seharusnya menjadi milikmu. Dia yang membuat hidupmu sengsara, seperti bukan manusia atau hantu. Dendam ini tidak bisa dibiarkan. Paman ke-9. Apa yang harus aku lakukan? Katakanlah. Aku ingin Lu Qinyuan dan pasangan tak tahu malu berlutut di depanku, memohon belas kasihan. Diam-diam, aku sudah menghubungi keluarga Zhao, Qian, dan San di Jiangcheng. Mereka sudah lama tidak puas dengan keluarga Lu yang mendominasi Jiangcheng. Asalkan kamu setuju, setelah berhasil, bagikan setengah saham mereka. Dan wilayah pengaruh. Mereka akan Membantu penuh agar kamu bisa duduk di posisi kepala keluarga. Setengah? Bukankah itu berarti mengkhianati fondasi keluarga Lu? Orang yang berbuat besar tidak terjebak pada hal kecil. Tanpa bantuan penuh mereka, bagaimana kamu akan melawan Lu Qinyuan? Ming Xuan A. Pikirkan semua penderitaan yang kau alami ini. Apa kau rela hidup dengan nama keluarga Lu hingga mati? Atau menyerahkan setengah harta dan duduk di posisi tertinggi? Kau pilih sendiri. Baik. Aku setuju. Asal mereka bisa mati. Setengah ya setengah. Katakan saja, apa harus kulakukan? Kapan mulai? Sekarang. Kebetulan ada waktu yang sempurna. Kepala keluarga lama sebelum meninggal membuat aturan Siapa? yang bisa melindungi kelangsungan darah murni keluarga utama. Punya hak menjadi kepala keluarga, si Lu Qinyuan ini. Hanya. Sementara mengambil alih posisi kepala keluarga. Dia bertahan berkat anak dalam perut Lin Yutang, sehingga posisi kepala keluarganya stabil. Bukan itu. Apa hubungannya aku? Hubungannya besar. Selama kita menyingkirkan anak dalam perut Lin Yutang, dan kamu, sebagai keturunan kepala keluarga, jika kamu punya anak lagi, keluarga Zhao, Qian, dan San akan memberikan tekanan bersama. Lalu, aturan keluarga sebagai dasar. Nanti biarkan Lu Qinyuan pergi, kamu jadi kepala keluarga. Dengan cara yang sah. Buat Lin Yuelang keguguran. Itu mudah diatur. Tapi soal anak. Saya tidak sanggup. Ah, kalau nggak bisa punya anak, cari wanita lain aja selesaikan. Bukan seperti itu, paman ke-9, saya. Tempatku itu lama dihancurkan oleh tetua ketiga. APA. Dihangkurkan. Dasar tak berguna. Aku sudah berusaha keras Mengambil risiko. membantumu mencari bantuan dari luar. Ternyata kau orang yang tidak lengkap. Masih mau berebut posisi kepala keluarga. Kalian tahu tidak? Kamu Akan membunuh kita semua. Paman 9, jangan marah. Masih ada cara lain. Iya kan? Kamu ini tidak berguna, mana mungkin ada solusi lain. Paman 9, jangan terburu-buru emosi. Sudah jelas Ming Xuan sudah tidak bisa lagi, tapi aku bisa. Kamu? Aku sudah mengandung anak Ming Xuan, hampir 2 bulan. Itu waktu kita. Beberapa hari setelah di penjara, aku hamil. Apa maksudmu? Di perutmu ada anaknya Ming Xuan. Benarkah itu? Tentu saja. Tuan Jiu. Ini adalah bantuan dari surga. Untuk Ming Xuan dan Vivi. Kamu Vivi yang baik untukku. Tahukah, kamulah pembawa keberuntunganku. Langit belum meninggalkan aku, Lu Ming Xuan. Ya.
Bagus sekali. Langit mendukungku. Asalkan sekarang kita hilangkan janin di perut Lin Yuetang, dengan darah keturunan pemimpin keluargamu, sekarang sudah ada anak lagi. Menduduki posisi pemimpin keluarga sah secara resmi. Wei Wei, Kamu, mulai sekarang, akan menjadi nyonya besar keluarga Lu. Tuan Jiao tenang saja. saya pasti akan Membuat janin di Lin Yutang. hilang sepenuhnya. Bagus. Maaf Kak Siok Cui, aku tidak sengaja. Tidak tumpahkan tonik untuk nyonya utama, aku ceroboh. Kamu ini bagaimana sih? Ceroboh sekali. Calotin pas, c'est plus l'Unyawa Pentacucup. Maafkan aku. Ini asam plum kering khusus. Katanya, orang hamil suka makanan asam, menghilangkan energi dan meningkatkan nafsu makan. Bawa ini untuk nyonya utama coba. Anggap saja ini sebagai tebusan dari saya. Saya mohon. Jangan beri tahu penggurus kalau saya memperbaiki masalah. Saya mengerti. Lain kali hati-hati, ya. Nanti, jangan dekat-dekat dengan barang milik nyonyamu. Cepat bersihkan tempat ini. Iya. Kakak Shokui, regrette. Lin Yutang. Kalau kamu makan satu asam plum khusus ini, bayimu di perutmu. Tunggu saja sampai menjadi cairan darah. Kepala keluarga, Su Weiwei sengaja menabrakku dan memberikanku sebungkus asam plum ini. Katanya untuk membuat nyonya sedikit berselera. Saya merasa tindakannya aneh dan mencurigakan. Saya tidak berani membiarkan benda ini mendekati nyonya. Saya melaporkannya secara khusus. Kepala keluarga, hasil tesnya sudah keluar. Asam plum direndam dalam larutan mifepriston berkonsentrasi tinggi. Obat ini berbahaya untuk ibu hamil. Sedikit bisa menyebabkan kontraksi rahim. Dosis sebesar ini Bisa menyebabkan keguguran. Su Weiwei. Kamu cari mati. Kamu melakukan cukup baik, teliti, dan setia pada majikan. Gaji bulananmu mulai hari ini 2 kali lipat. Mulai sekarang, konsumsi ibu majikan menjadi tanggung jawabmu. Ingat. Harus periksa dengan sangat, tidak boleh ada kesalahan. Terima kasih atas kepercayaan Tuan 11. Xiao Cui akan berusaha melindungi nyonya dan tuan muda. Kelihatannya, pelajaran sebelumnya masih terlalu ringan. Kalau mereka memang ingin mati, baiklah, aku akan pergi dengan mereka. Tenggelamkan Lu Mingxian dan Su Weiwei Kulot. Baik, Tuan. Tidak, tunggu. Aku tidak setuju. Tunggu. Saya tidak setuju. Yutang. Kenapa kamu datang? Bukannya sudah aku bilang istirahat saja di rumah. Ayo duduk. Aku benar-benar tidak bisa terus merasa gelisah, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Aku datang untuk melihat. Kalian tadi mau menghukum mati Lu Mingxuan dan Su Weiwei. Benar. Mereka tidak pernah menyerah. Berani menyuruh Su Weiwei meracunimu. Kenapa? Kamu ingin memohon untuk mereka? Tidak. Bukan datang memohon belas kasihan mereka. Itu ganjaran yang pantas mereka. Aku hanya merasa ada yang janggal. Jengkel? Aku mengenal Lu Mingxuan. Penakut, lemah, tidak berdaya. Dia tahu sesuatu. Kalau sampai akan langsung dihukum mati. Tapi dia memilih membiarkan Su Weiwei. Ini terlalu berisiko. Sangat tidak seperti gayanya dia. Kecuali ada orang di belakang. Seseorang memberi keberanian. Dia tahu. Meski rahasianya terbongkar, pasti ada yang melindungi. Bahkan, gunakan kesempatan ini untuk menjatuhkanmu. Ini strategi 2 keuntungan sekaligus. Ini strategi 2 keuntungan. Kamu maksudkan? Tetua ketiga selidiki, dalam 3 hari, siapa yang berhubungan dengan Lu Mingxuan dan Su Weiwei. Harus menggali hingga dasar, temukan orang di balik semua ini. Baik, kepala keluarga. Saya akan segera urus.
Tuan rumah, Sudah diselidiki, cari Lu Wenhui dari cabang rumah ke-9. Tengah malam tadi, bertemu diam-diam dengan Lu Mingxuan di dekat taman belakang, di sekitar batu buatan. Pertemuan rahasia, dan ditemukan bahwa Lu Wenhui belakangan punya banyak kontak dengan keluarga Zhao di Jiangcheng. Kelu Aga Qian, Kelu Aga San. Ada beberapa kali pertemuan rahasia. Ternyata para pengkhianat keluarga Lu sedang bekerja sama dengan musuh dan Bukti sudah jelas, saya akan segera bawa orang untuk menangkap Lu Wenhui si tua itu. Tidak, tunggu. Tidak, tunggu. Menangkap Lu Wenhui mudah. Yang utama adalah ular berbisa yang bersekongkol dengannya. Potong satu gelombang, akan ada gelombang lain. Bersekongkol dengan musuh luar berarti mereka bersiap-siap sejak lama. Motif mereka besar. Ada APA, Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? kamu berbicara dengan baik. Lanjutkan bicara. Mereka memanfaatkan Lu Mingxuan dan Su Weiwei untuk menjebakku. Mereka mengambil kesempatan menyerangmu, memaksamu mundur. Kita beri mereka kesempatan itu. Buat mereka muncul sendiri, lalu tangkap semuanya sekaligus. Baiklah. Kita akan lakukan Baik. katakan Nyonya Besar. Nyonya Besar, tadi Anda bilang ingin makan yang asam, ini baru saja dikirim. Apa Anda ingin mencobanya sekarang? Nyonya Besar, Kamu kenapa? cepat panggil dokter, beritahu tuan rumah. Nyonya tidak tahan lagi. Panggil dokter cepat. Darah. Ada pendarahan. Berhasil, Penyiteng. Hari kematianmu sudah tiba. Nyonya. Kau tidak apa-apa, Yue Tang? Yue Tang. Dokternya, suruh dokter cepat ke sini. Chen Yuan, keponakan yang terhormat. Tidak perlu panggil dokter. Dokter tidak usah dicari. Sepertinya dokter tidak akan datang. Lu Mingxian. Lu Wenhui, kalian benar-benar punya nyali besar. Dan kalian juga, Tuan Zhao, Tuan Qian, Tuan Sun. Kalian berani menerobos wilayah inti keluarga Lu. Apa maksudnya? Kamu mau berperang dengan keluarga Lu kami? Kepala keluarga Lu, tenang. Kami datang bukan untuk berperang, tapi untuk menegakkan keadilan. Bétul Sekali. Kami dengar bahwa garis keturunan keluarga Lu ada masalah. Wasiat kepala keluarga lama mengatakan bahwa hanya darah murni. Mewarisi jabatan kepala keluarga sepertinya? Kepala keluarga Lu menyembunyikan sesuatu, ya? Lu Chenyuan, ini adalah wasiat kepala keluarga lama. Anak angkatmu tidak sah secara aturan. Satu-satunya garis keturunan tidak terselamatkan. Apa kamu masih punya muka untuk terus menduduki posisi kepala keluarga? Hari ini kami datang untuk mendukung Tuan Muda Lu Mingxuan, keturunan sejati kepala keluarga sebelumnya. Mengembalikan tata tertib dan membangkitkan kembali keluarga Lu. Lu Chenyuan, kamu masih pikir dirimu kepala keluarga? Mimpi saja. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Menyerah. Kalau terjadi apa-apa pada Yue Tang, aku akan membuatmu bayar lunas dengan darah. Lu Chenyuan, sadarlah. Sekarang seluruh keluarga Lu ada dalam kendaliku. Orang-orangmu itu, Sudah lama ku ganti bersama paman ke-9. Tenang saja, hari ini tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Pemimpin keluarga. tidak. Lu Chenyuan. Sudah sampai tahap ini. Tidak masalah jika aku memberitahumu, darah keturunan asli Mingxuan. Pemimpin keluarga menghormati hubungan lama, membiarkanmu di sisinya. Tapi kau merebut posisi pemimpin keluarga. Bahkan kau menindas pewaris sejati. Kau memang pantas mati. Benar. Akulah kandung pemimpin keluarga lama. Hari-harimu merebut sarang burung sudah berakhir. Aku akan membuatmu melihat langsung bagaimana Lin Yutang yang hina ini mati. Aku juga akan mengembalikan rasa sakit yang kamu beri padaku 10 kali, 100 kali lipat. Tapi seumur hidupmu kamu tidak akan mendapat kesempatan itu. Apa maksudmu? Orang-orang, tangkap mereka untukku. Di mana orang-orangnya? Qin Yuan. Bagaimana ini? Jangan takut.
Aku membiarkan mereka ambil kesempatan ini. Bereskan keluarga Zhao, Qian, dan San. Mereka akan segera datang. Bagus, biarkan badut memainkan sandiwaranya sampai habis. Lu Chenyuan, kau masih berpura-pura mengancam. Aku beritahu. Rumah utama ini, luar dalam, sudah dikuasai orang-orangku, Lu Mingxuan. Lu Chenyuan, langit Jiangcheng sudah berubah sejak lama. Kau pikir kau masih bisa jadi kaisar bawah tanah yang punya kekuatan besar? Lu Shenyuan, Dulu kau berdiri di atas segalanya. Menganggap kami seperti semut. Sekarang apa? Lin Yuetang sudah berdarah, anakmu juga sudah tidak ada. Bahkan seekor anjing yang bisa menggigit saja tak mau datang untukmu. Cepat sujud dan minta ampun. Pemimpin keluarga. Lu Chenyuan, tahu waktu adalah cerdas. Berlutut kalau tidak. Aku akan panggil orang untuk seret perempuan keluar. Buat dia berdarah sampai habis, 2 nyawa sekaligus. Biarkan kamu melihat sendiri bagaimana mereka ibu dan anak bisa hilang. Berani kamu. Lin Yuetang, lihatlah. Suami hebatmu tidak bisa menyelamatkanmu dan anakmu. Juga akan berubah menjadi genangan darah. Ini adalah harga yang harus kamu bayar karena merebut pria saya. Lu Chenyuan, aku sarankan kamu. Berlutut minta maaf sekarang. Serahkan cincin giok itu padaku. Mungkin aku akan bermurah hati, membiarkanmu membawa wanita ini pergi dari kota Jiang. Kalau tidak, Aku akan menyuruh orang menelanjangi. lalu melempar ke jalanan. Biar semua orang melihat. Kau, Lu Chenyuan, pecundang yang tak bisa melindungi wanitamu. Ingat jaga bicara, jangan sembarangan. Keluarga Lu belum saatnya kamu jadi kepala keluarga. Lu Chenyuan. Kamu juga punya hari ini ya? Waktu di penjara kamu suka bully aku, tunjukin dong. Hari ini aku mau balikin sakit yang kamu kasih, 10 kali lipat. Aku injak kamu di bawah kaki. Lihat kamu minta seperti anjing. Sini orang, pukul dia. Sini orang, pukul dia. Tampar wajahnya. Kalau bisa bikin dia berlutut, langsung aku kasih kamu 100.000. Dan aku akan bikin anakmu jadi manajer di perusahaan. Gimana? Tuan muda, ampunilah saya. Kepala keluarga sangat baik pada kami, bulan lalu bahkan khusus mengatur pemeriksaan kesehatan untuk istri saya. Saya benar-benar tidak tega melakukannya. Kamu tidak tahu berterima kasih, makan dari keluarga lu tapi mengkhianati mereka. Sudah bosan hidup ya? Masih melindungi mereka, ya? Kamu bergerak, asal bergerak. Suamimu punya utang judi 300 juta rupiah, aku akan melunasinya dan memberikan pekerjaan. Sebagai pengawas gudang. Tuan muda, aku nggak bisa. Tidak berguna. Sampai Kak Mingxuan memberi kalian masa depan bagus, tapi kalian menolak. Apa kalian mau ikut pria ini mati bersama? Aku tanya sekali terakhir. Mau bertindak atau tidak? Kalau nggak mau bertindak, sekarang, kusir kalian dari keluarga lu. Aku pastikan kalian nggak akan dapat kerja lagi di Jiangcheng. Tuan muda, ampunilah kami, anak-anak kami kecil, masih di TK. Lu Mingxuan, mereka adalah karyawan keluarga Lu. Bukan giliranmu memberi perintah. Ada apa? Langsung Hadapi kamu ya hadapi kamu, pikir aku takut sama kamu? Paman Jiu, lihat dia. Pelayan sudah dicuci otak olehnya. Mereka gak dengar kata-kataku. Pak Sao, sepertinya kita gak bisa berharap apa-apa dari keluarga Lu. Suruh orangmu untuk bertindak saja. Jangan sampai dia mati, ya, biar kita bisa suruh dia berlutut dan minta maaf. Tenang saja. Aku paham. Oran, Maju. Hajar habis-habisan. Patahkan satu kakinya. Kita lihat dia mau berlutut atau enggak. Beranti. Siapa berani main hakim sendiri di rumah leluhur keluarga Lu? Kamu berani sekali, bersekongkol dengan orang luar, menerobos wilayah utama keluarga, bahkan berani menyerang kepala keluarga. Masih menghormati aturan leluhur. Masih ingat mana atasan dan bawahan? Kepala keluarga lama. Saya ini, Lukman Wijaya. Sebagai tetua generasi Kezembelan, sesepuh keluarga. Bagaimana keturunan muda dibiarkan bekerja sama dengan orang luar, membawa pasukan menerobos rumah utama, dan ikut campur dalam urusan inti keluarga Lu? Apa kamu mau memberontak? Mohon, tetua besar, tenanglah. Anda salah besar dengan ucapan ini. Apa yang Lu Wenhui lakukan? Bukan kekakaun atau pemberontakan, tetapi meluruskan kesalahan dan membersihkan keluarga. Menjaga garis keturunan murni keluarga Lu kita. Meluruskan yang keliru, membersihkan keluarga, menjaga tradisi. Tradisi apa yang sebenarnya Anda jaga?
Mingxuan sebenarnya adalah anak kandung dari pemimpin lama keluarga kita, Lu Qingtian, yang telah lama hilang. Dialah garis keturunan utama keluarga Lu kita. Sesuai peraturan leluhur keluarga kita, pemimpin keluarga ini seharusnya diwarisi olehnya. Sedangkan kamu, Lu Chenyuan. Entah dari mana datangnya pria ini, hari ini aku akan membersihkan keluarga ini atas nama kepala keluarga lama. Mengembalikan garis keturunan yang sah, benar sekali. Akulah putra kandung kepala keluarga Lu Qingchang. Dia merebut posisi kepala keluarga kami. Dia melukai tanganku. Kau pantas mati. Omong kosong. Ketika kepala keluarga lahir, aku ada di luar ruang bersalin. Ada dalam silsilah keluarga. Tanggal dan jam lahirnya Bidannya menandatangani, disaksikan oleh anggota keluarga. Semuanya jelas tertulis. Bagaimana mungkin kami membiarkan fitnah menyebar? Mensemarkan garis keturunan pemimpin keluarga. Seseorang datang. Tangkap Lu Mingxuan dan Lu Wenhui. Dua orang yang tidak tahu balabudi. Pankiana randa yang melawan atazan, tangkap mereka. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bukankah Paman Jiu bilang saya satu-satunya pewaris keluarga? Katakan sesuatu. Tunggu. Bahkan jika dia, Lu Chenyuan, adalah keturunan langsung keluarga Lu kita. Namun Lin Yuetang sudah keguguran. garis keturunannya terputus. Apalagi haknya menjadi kepala keluarga Lu kita? Kepala keluarga lama sangat mengutamakan garis keturunan. Sekarang dia terputus, tidak layak jadi kepala keluarga. Sedangkan aku, Lu Mingxuan, aku punya keturunan. Bayi Feve itu. Saat ini bayi di perut Feve. Satu-satunya harapan keluarga Lu. Sesuai wasiat kepala keluarga lama. Yang menjaga garis keturunan layak menjadi ketua keluarga. Dan aku, adalah yang ditakdirkan. Benar sekali. Anak yang ada di dalam perutku ini adalah harapan masa depan keluarga Lu. Para tetua. Kita tinggalkan benar atau tidaknya garis keturunan ini. Namun, ketua lama memang meninggalkan peraturan tegas. Siapa yang bisa menjaga kelangsungan garis keturunan keluarga utama? Dialah pemimpin keluarga Lu. Sekarang Lin Yuetang keguguran, Lu Chenyuan, garis keturunannya terputus. Istri Tuan Muda Mingxuan, Su Weiwei, sedang hamil. Ini satu-satunya garis keturunan Lu yang bisa diterus berdasarkan wasiat Tuan Besar sebelumnya. Tuan Muda Mingxuan adalah satu-satunya orang yang berhak mewarisi gelar Tuan Besar. Betul. Kami datang ke sini untuk membantu Tuan Lu menjaga wasiat itu. Dari mana asal wasiat Tuan Besar sebelumnya? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Di kitab silsilah dan aturan leluhur juga tidak ada catatan. Dengan omongan sembarangan kalian, ingin menentukan aturan? Kamu bicara seolah wasiat itu berasal dari Tuan Besar sebelumnya. Kalau begitu tunjukkan buktinya. Tunjukkan wasiatnya. Kalau tidak bisa memberikan bukti yang meyakinkan. Hanya dengan ucapan kalian dan beberapa kata dari orang luar, kalian ingin mencemarkan nama baik kepala keluarga. Berbicara sembarangan soal tradisi keluarga. Menurut aturan keluarga, siapapun yang memfitnah kepala keluarga memalsukan wasiat. Hukuman bagi mereka adalah potong lidah. Kalian harus pikirkan baik-baik. Pak Tua ke-9, keluarkan buktinya. Jangan buru-buru, bukti ada kok. Tentu saja ada. Silakan lihat. Keluarga Lu menghormati garis keturunan. Jika garis utama tidak ada penerus, maka yang bisa melanjutkan keturunan akan dihormati. Ini adalah aturan leluhur. Tidak boleh dilanggar. Semua dengar, kan? Ini kata-kata langsung dari Tuan Lama. Apalagi yang bisa dikatakan oleh Lu Chengyuan? Rekaman ini sepertinya benar. Tapi APA, tetua besar? Kau tidak berniat membela Lu Chengyuan dan melanggar wasiat Tuan Lama, kan? Lu Chengyuan. Sekarang buktinya jelas. Kenapa kau masih bertahan? Saya sarankan kau tahu diri dan serahkan cincin giok itu. Kalau tidak, jangan paksa kami bertindak. Semuanya akan menjadi sulit. Hanya sebuah rekaman ingin membuktikan segalanya. Terlalu kekanak-kanakan? Kekanak-kanakan, kamu memperlakukan ini seperti permainan. Dulu kamu menipu kepala keluarga lama untuk mendapatkan kepercayaan, sekarang kamu memperdaya Lin Yutang untuk menikahimu. Langkah-langkah merebut posisi kepala keluarga. Semua bukti ada di depan mata. Kalau bukan kamu, apa yang kamu bantah? Betul, kamu sudah tahu identitas Mingxuan GG. Makanya menghina di penjara bawah tanah. Memang benar-benar jahat banget. Sekarang perempuanmu juga sudah keguguran. Lihat sekarang kamu masih bisa sombong.
Rekaman ini sepertinya asli. Tapi ini sudah lama, bisa saja ada kemungkinan dipalsukan, ya kan, Wen Hui? Selain bukti-bukti ini, Apa kamu punya yang lainnya? Tentu saja, video ini sudah kami bawa ke lembaga ahli untuk analisis. seluruh video ini tidak ada jejak penyuntingan sedikitpun. Kalau tidak percaya, bisa langsung diperiksa di tempat. Silakan lihat semuanya. Analisis gelombang suara dari rekaman ini. Sama persis dengan suara saat kepala keluarga lama berbicara sebelum meninggal, tidak mungkin ada rekayasa. Video ini ternyata benar adanya. Kalau ini adalah wasiat kepala keluarga lama, kita tidak boleh melanggarnya. Kalian semua dengar, kan? Bahkan para tetua mengatakannya sendiri. Lu Chen Yuan, segera berlutut dan serahkan cincin batu giok itu padaku. Benar-benar pandai membalikan fakta. 5 tahun lalu, kepala keluarga memaksaku menikah. Aku menolak, dia marah. Lalu dia mengatakan semua ini. Tidak kusangka kalian merekam ini sebagai pesan terakhir. Omong kosong. Kapan tuan tua memaksamu? Kamu saja yang tidak mau bertanggung jawab. Tidak peduli kapan direkam, selama itu ucapan tuan tua, itu adalah wasiat. Lu Chen Yuan, diam, serahkan cincin itu. Tidak mungkin. Baiklah, kamu mau mati, ya? Orang-orang, potong tangannya. Aku ingin lihat apakah dia akan menyerahkannya atau tidak. Wen Yiteng. Aku akan membuatmu melihat sendiri bagaimana lelaki ini akan kami buat cacat. Parenti. Kalian semua cukup ribut belum? Bicara soal amanat ketua lama keluarga. Siapa yang melindungi darah keluarga, dia jadi ketua. Saya mau tanya kalian, kalau anak saya ternyata baik-baik saja, sehat-sehat saja, Baik-baik saja? Tidak mungkin. Lin Yutang, otakmu tumpul ya? Kamu baru kehilangan banyak darah, bagaimana anakmu masih ada? Apa dia superhero dari dongeng? Bisakah berhenti membohongi diri sendiri? Iya kakak. Aku tahu kamu nggak rela. Tapi fakta adalah fakta. anak di dalam perutmu. Sudah keguguran, jadi jangan terus mimpi di siang bolong. Naonya, Berhenti berjuang sia-sia. Hadapilah kenyataan. Aku tanya lagi, anakku baik-baik saja. Apa maksud wasiat yang dibicarakan? Posisi kepala keluarga, apakah masih milik Chen Yuan? Jawab aku dengan jelas. Iya. Selama anak itu ada, tentu saja tetap miliknya. Tapi masalahnya, sekarang anak itu tidak ada. Itu fakta. Betul, kami mengakuinya. Bisakah membuktikan anak itu masih hidup? Lu Chen Yuan tetap kepala keluarga. Bisakah? Kamu mau bukti dengan apa? Aku lihat kamu. Sekarang saja sudah. Masih pura-pura tega. Sungguh menyedihkan. Baiklah. Kalian dengar, kan? Nyonya besar, maksud Anda adalah tuan muda itu. Aku nggak keguguran. Ini jebakan yang aku dan Chen Yuan rancang. Kami hanya ingin melihat. Siapa pengkhianat di keluarga Lu? Siapa yang bersekongkol dengan orang luar? Berusaha merebut kepala keluarga. Merusak keluarga Lu. Syukurlah, sungguh kabar baik. Tuan muda selamat tanpa cedera. Langit benar-benar melindungi keluarga Lu. Kepala keluarga sungguh bijaksana. Nyonya utama cerdas, kami yang bodoh hampir saja tertipu. Saint-Gu Oranlissi. Berani-beraninya menjebak kepala keluarga dan nyonya utama. Sungguh keji. Itu tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Kamu bohong padaku. Kamu sedang berpura-pura, pasti kamu sedang berakting, kan? Darah di lantai itu palsu. Bagaimana mungkin? Omong kosong. Kalian berdua pasti sudah berkomplot, pura-pura di depan kami. Mau membingungkan kami. Benar, jangan harap bisa menipu kami. Anak ada di sini, lalu kenapa? Kita datang banyak orang. Hari ini rumah utama keluarga. Kita yang menentukan semuanya. Lawan sampai akhir, semua ataupun hancur. Langsung ganti rezim, ubah takdir keluarga Lu. Ayo maju, serang. Tant qu'à plus Chen Yuan. Hadiah 500.000. Lindungi kepala keluarga. Lu Wenhui, kau pengkhianat serakah, bersekongkol dengan orang luar untuk menghancurkan dasar keluarga Lu. Apa kau tidak malu pada leluhur kita? Hanya mengandalkan kalian. Kepala keluarga dan ibu rumah tangga tidak mengecewakan.
Jadi kemampuan Lu Chen Yuan cuma segini? Hanya memanggil 3 orang? Itu lucu sekali, bikin aku tertawa. Hanya 3 orang, mereka bahkan tidak cukup jadi cemilan. Lu Chen Yuan, apa kamu sudah menyerah? Hanya panggil beberapa orang ini untuk dihabisi? Omong kosong apa ini? Keluarga Zhao kami memiliki pondasi yang dalam, tersebar di seluruh Jiangcheng. Mustahil kami dicabut sampai akar oleh kalian. Keluarga Qian kami sudah menjalankan bisnis di Jiangcheng selama puluhan tahun. Mana mungkin hilang begitu saja, omong kosong. Jangan coba-coba menghasut di sini, ingin menggoyahkan semangat kita. Tidak akan terjadi. Coba lihat berita besar ini, villa milik keluarga Zhao telah disita, aset inti mereka telah diinvestigasi. Keluarga Qian kehabisan dana, semua akun mereka telah dibekukan, perusahaan di bawahnya juga telah sepenuhnya dilikuidasi. Keluarga San dituduh menyelundupkan barang dan melakukan pencucian uang. Bukti-buktinya. Sudah diserahkan kepada pihak pengadilan. Sekaran mereka semua telah ditangkap. Selesai. Semuanya. Tuan besar, beri aku kesempatan hidup. Aku bodoh, kehilangan akal sehat, ternodai oleh keserakahan. Kepala keluarga, beri aku kesempatan hidup. Tuan Yuan kumahan padamu. Karena aku termakan ucapan bohong Lu Wenhui, aku tidak seharusnya bersekongkol dengan serigala. Kumohon belas kasihan. Ampuni keluarga San kami, tolong. Terlambat, seret mereka pergi. Sesuai aturan keluarga Lu, Yang bersekongkol dengan musuh. potong anggota tubuhnya, tahan seumur hidup. Baik, Tuan Yuan. Yang Gan. Pergi ke penjara dan pikirkan kesalahanmu. Lin Yutong jangan terlalu gembira. Kamu kira sudah jadi nyonya utama keluarga Lu? Aku beritahu kamu. Kamu cuma alat untuk melahirkan anak. Begitu anakmu lahir, kamu hanya akan jadi barang buangan. Bawa dia pergi. Ayo jalan. Jangan dengarkan omongan mereka. Aku baik-baik saja, cuma sedikit lelah. 3 hari lagi adakan pesta. Undang semua tokoh ternama serta semua anggota keluarga klan. Akan umumkan identitasmu di depan Pemimpin keluarga. Sudah seharusnya. Dengan begini, tak akan ada lagi yang berani menentang nyonya utama. Aku tidak setuju. alasannya. Mengandung anak keluarga Lu. Aku bertanggung jawab melanjutkan garis keturunan keluarga Lu setelah anak lahir. Tugasku sudah selesai. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Pesta pun tidak perlu dilanjutkan. Tidak ada utang pasi, Lin Yutang. Kau anggap aku Lu Chen Yuan apa? Apa kau anggap hubungan kita sebagai apa? Aku menyadari kenyataan. Su Weiwei benar. Tanpa anak ini, Kita berdua tidak mungkin punya hubungan. aku tidak berharap pada sesuatu yang bukan milikku. Di matamu. Semua perhatianku padamu hanya karena anak itu. Kalau tidak, kenapa lagi? Baik, baik. Bagus sekali. Nyonya besar. Kenapa harus repot-repot seperti ini? Bunganya mekar dengan indah sekali. Sayangnya, Maaf kalau membuat Anda tertawa. Saya kurang mahir. bunga mekar dan gugur ada waktunya, tapi sepertinya perasaan Nyonya sedang gelisah. Saya permisi berbicara, ini demi tuan rumah dan juga demi Anda, Nyonya. Sejak tuan rumah meninggalkan rumah utama tadi malam, beliau terus berada di lantai atas perusahaan. Tidak kembali semalam suntuk. Nyonya, tuan rumah benar-benar marah kali ini. Saya sudah melayani 3 generasi tuan rumah keluarga Lu. Belum pernah melihat dia begitu serius. Juga belum pernah ada yang membuatnya sangat marah sampai kehilangan ketenangan. Bahkan menyakiti dirinya sendiri. Dia marah karena aku tidak tahu diri, merusak mukanya. Menolak jamuan dia atur. Nyonya, kepala keluarga menyimpan banyak di hatinya dan suka membungkus dirinya. Dengan cangkang dingin dan keras, mencegah orang melihat ke dalamnya. Kepala keluarga lama percaya bahwa perasaan mendalam dapat menyakiti. Tanpa perasaan, bisa mengendalikan kekuasaan sebagai aturan besi. Dia percaya pemimpin keluarga Lu harus memutuskan cinta, kasih sayang, tidak boleh lemah, tidak boleh memiliki kesukaan, tidak boleh memiliki kesedihan dan kebahagiaan. Mantan kepala keluarga Lu, Zhang Cha dan Zhang Chang. Anak muda Lu Chenyuan.
Minumlah ini untuk kesehatanmu. Bagaimana rasanya? Ini sup yang dibuat dari bahan favoritmu. Un garaza ignari ini. Sebagai pemimpin masa depan keluarga Lu, kamu tidak boleh memiliki sesuatu yang disukai. Segala hal yang membuat hatimu lembut, yang membuatmu peduli. Hanyalah kelemahan. Semua harus benar-benar dihapuskan. Sejak saat itu, pemimpin keluarga tidak pernah menunjukkan ketertarikan khusus pada apapun lagi. Sedih, dia tidak menangis. Terluka, dia tidak berteriak. Suka pun, dia tidak mengungkapkan. Dia membungkus dirinya dengan cangkang yang dingin dan keras, menampilkan sikap dingin. Bagaimana bisa begitu? Nyonya, coba renungkan dengan baik. Apakah hubungan pemimpin keluarga dengan Anda benar-benar hanya berbasis tanggung jawab? Berapa kali dia melanggar aturan untuk Anda? Pandangan matanya kepada Anda. Walau penglihatan saya buram, saya tetap bisa melihat jelas. Itu adalah perhatian paling besar yang bisa dia tunjukkan. Sebelum ibu datang, keluarga Lu adalah benteng yang dingin dan keras. Setelah Anda datang, tuan rumah secara khusus memberitahu kami yang sudah lama bekerja di sini untuk mengganti dekorasi yang dingin dan keras itu, menambahkan selimut yang lembut, menambahkan tumbuhan hijau yang Anda suka, bahkan aromaterapi pun diganti dengan aroma bunga yang lembut yang Anda sukai. Ibu, tuan rumah mungkin tidak akan pernah mengatakan kata-kata manis itu, tapi dia melakukan lebih banyak daripada yang dia katakan. Anda, pikirkan baik-baik lagi. Saya pamit. Apa yang dia lakukan ini demi anak-anak? Atau demi saya? Xiao Cui, kenapa masakan hari ini rasanya beda dari biasanya? Ganti juru masak? Nyonya merasa kurang enak, saya akan suruh dapur buat ulang. Nyonya, silakan pakai ini. Benar. Ini rasa yang pernah aku makan. Tapi hari ini, kenapa harus ada orang yang mengantarkan? Apakah Xiao Cui, jujurlah padaku. siapa yang masak sebelumnya? Apakah itu dia? Ampuni saya, Nyonya. Tuan Besar tidak mengizinkan saya bilang sebelumnya. Masakan dikerjakan sendiri oleh Tuan Besar. Sejak kapan? Sejak Anda pertama kali mual karena hamil dan selera makan berubah, Tuan Besar langsung belajar dari koki istana dan ahli gizi. Katanya, dia khawatir koki lain tidak tahu bagaimana cara memasak sesuai selera Anda. Seperti tingkat Dia tidak ingin bayi kecil Anda merasa kurang, juga tidak mau Anda merasa kekurangan. Ternyata, masakan sesuai selera Anda, bukan kerja dapur istana. Pria yang terlihat dingin seperti es. Menguasai dunia bisnis dengan otoritas. Demi aku, dia rela memakai celemek. Perlahan mempelajari selera makanku. Tapi aku selalu berpikir, dia tidak peduli padaku. Aku perempuan mengandung anak keluarga Lu, memikul tanggung jawab meneruskan garis keturunan setelah anak itu lahir. Tugas selesai. Mulai sekarang, kita impas, tidak ada hubungan lagi. Apa yang sudah kulakukan? Nyonya, aku mengerti tentang masakan ini. Aku akan menghabis. Kalian boleh pergi dulu.
Lu Chen Yuan. Kakiku sakit. Tuan Lu. Masalah keluarga San, Zhao, dan Qian sudah selesai. Lu Chen Yun. Aku sakit kaki. Siapkan mobil. Ya. Jangan pergi. Lu Chen Yun. Maaf. Jangan pergi. Lu Chen Yun. Maaf. Apa yang aku katakan hari itu karena aku terlalu keras kepala. Aku pikir kebaikanmu padaku hanya karena anak kita. Aku terlalu takut, kecewa. Lalu aku menutup diri rapat-rapat. Aku sudah tahu, semua masakan itu kamu yang buat. Lu Chen Yuan, maaf ya. Tidak bilang kita selesai. Aku tidak pernah percaya pada takdir. Sebelum bertemu denganmu, aku pikir hidupku ini akan selalu sendirian. Hingga saat kau jatuh ke pelukanku. Untuk pertama kalinya aku merasa, takdir yang beku. Ada retakan. Anak itu takdir Tuhan. Tapi bagimu, bukan tanggung jawab. Lalu, pesta. Masih diadakan? Diadakan. Baiklah. Tidurlah cepat. Aku menjagamu. Bangun, masih sakit kakinya? Tidak sakit. Duduk sepanjang malam? Hal kecil, urusan pesta sudah diserahkan pada tetua besar. 3 hari lagi. Baik. Kali ini bukan hanya untuk anak kita. Aku ingin seluruh kota Jiang tahu. Kau adalah istriku selamanya, Lu Chen Yuan. Hang. Bayi sedang menyapa kamu. Dia bergerak hebat. Kurasa, dia tahu kamu di sini. Ajaib sekali. Nanti kalau dia sudah lebih besar, tendangannya lebih kuat, bisa menendang kamu. Bayinya seperti kamu, baik. Belum tentu, mungkin seperti kamu yang galak. Seperti aku juga tidak masalah. Aku akan menjaga kalian berdua. Lu Chen Yuan, kamu curang. Lu Chen Yuan, kamu tahu gak? Dulu gak berani percaya. Ini nyata. Rasanya semua itu palsu. Sekarang gimana? Aku percaya sekarang, ini bukan palsu. Sejak pertama ketemu kamu, setiap menitnya, setiap detik itu nyata.
Sejak pertama melihatmu, Setiap menit. Setiap detik itu nyata. Sezue Perinta Anda, Semua Keluarga Terpandang di Jiangsheng dan Semua Keraba Keluarga Lutela Menerima Andangan. Keamanan dinaikkan ke level tertinggi demi keselamatan Nyonya Utama dan si kecil. apa yang dikatakan keluarga? Tuan Besar Keluarga Song, Song Zhenhong, mengkonfirmasi bahwa dia akan hadir tepat waktu bersama keluarganya. Tapi, soal anak angkat Nona Song Qinghe. Sepertinya ada yang meremehkan statusmu sebagai Nyonya Utama. Ada kata kurang menyenangkan beredar di lingkaran itu. Awasi dia saja. Kalau dia berani membuat masalah di pesta, tidak usah beri penjelasan, langsung tangani saja. Baik. Tang Tang. Cucuku yang manis. Sudah 20 tahun. Kamu sebenarnya di mana? Kakek. Sedang memikirkan kakak, jangan terlalu khawatir, jaga kesehatan kakek. Kakak orang baik, pasti akan selamat kembali. Pasti akan kembali dengan selamat. Kinge. Kamu anak yang pengertian. Pesta keluarga Lu. Siapkan dirimu baik-baik. Ikutlah pergi bersama. Kakek, aku dengar Lu Chenyuan akan mengumumkan identitas Lin Yuetang di pesta itu. Dia janda, mengandung anak orang lain. Apa Lu Chenyuan sudah gila? Dia lupa perjanjian pernikahan denganku? King He. Hati-hati dengan ucapanmu. Lu Chenyuan selalu bertindak. Berdasarkan alasannya sendiri. Jika Lin Yuetang begitu dianggap penting olehnya. Pasti. Dia punya Keistheim van Tersendiri. Mengenai perjanjian pernikahan itu. Dulu perjanjian itu dibuat dengan kakakmu. Seyak. Tang Tang hilang, Pertun Anggan ini semakin kabur. Tapi keluarga Lu tidak pernah secara resmi mengakui kamu. Kakek. Kenapa kamu memihak orang luar? Meski kakak tidak ditemukan, aku menggantikan dia menjalani pertunangan ini, itu wajar. Pernikahan keluarga Song dan Lu menguntungkan kedua pihak. Apa posisi Lin Yutang? Mengapa dia merebut tempat? Cukup, King He. Lu Chenyuan. Bukan orang yang bisa kamu kendalikan. Simpan pikiranmu. Di pesta ini, banyak melihat, sedikit bicara. Kalau cari masalah, jangan salahkan kakek tak akan kasihan. Lin Yuerang, tunggu saja. Aku tak akan membiarkanmu tenang. Lu Chenyuan hanya milikku. Para tamu yang terhormat, selamat datang. Di teman keluarga Lu hari ini. Kepala keluarga secara khusus Hanya untuk secara resmi memperkenalkan kepada dunia. ini adalah nyonya besar keluarga Lu, Nyonya Lin Yuerang. Sudah lama kudengar kepala keluarga Lu memanjakan Nyonya Lin. Bertemu langsung, tidak berlebihan. Pesta ini cukup megah, akan membalikkan langit Jiangcheng, bahkan lebih besar. Kudenga. Untuk mempersiapkan perhiasan bagi Nona Lin. Tuan Lu langsung menyewa seluruh tambang berlian di Afrika Selatan. Yutang satu-satunya istri saya, Lu Chenyuan. Anak dalam kandungannya. Satu-satunya pewaris sah keluarga Lu. Mulai sekarang, siapapun yang melukainya adalah musuh seluruh keluarga Lu. Tunggu dulu. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju janda yang dianggap sial, membawa anak haram entah dari siapa. Punya hak apa dia? Menjadi nyonya besar keluarga. Kurang ajar. Dari mana wanita ini? Berani menghina nyonya besar dan tuan muda. Tangkap dia. Lia siapa berani menyontusinya? Putri sulung keluarga Song, tunangan sah Lu Chenyuan. Ini adalah surat perjanjian pernikahan yang ditandatangani para orang tua kita dulu. Lu Chenyuan, apa kamu mau mengingkari janji? Putri sulung keluarga Song. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kepala keluarga Lu punya janji. Ini bakal jadi tontonan seru. Ini benar-benar tanda tangan asli kepala keluarga. Dan Tuan Song. Diam, King He. Jangan kurang ajar. Lu Chenyuan, katakan padaku. Apakah kau dipikat oleh wanita jalang ini dengan trik liciknya, ataukah kau diperas oleh benih liar di perutnya?
Selama kau singkirkan dia dan anak haram di perutnya, aku bisa anggap itu tidak terjadi. Semua ini belum pernah terjadi, keluarga kita bisa menikah. Keluarga Song pasti akan mendukungmu sepenuhnya. Song Chingha, Kau Carry Maddie. Le pas convaincu. Lu Chenyuan, tak boleh begini padaku. Keluarga Song tak akan membiarkanmu. Kekek, bicara sesuatu. Le pas convaincu. Nyonya, kepala keluarga Lu. Semua ini salahku karena kurang mendidiknya, sehingga si durhaka mengganggu pesta kita. Dia berani bicara sembarangan. Tidak hanya menghina Nyonya, tapi juga menghina Tuan Muda. Silakan hukum sesuai kehendak Anda. Saya tak akan berkata apa-apa lagi. Tak Yuza minta maaf, tapi pengginin kukimu pada keluargaku. Aku, Lu Chenyuan, telah mencatatnya. Demi menghormati Anda, aku tak akan menumpahkan darah di pesta ini. Namun dia selamanya tidak boleh lagi menginjakkan kaki ke rumah keluarga Lu. Bawa dia per. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kakek, wanita itu sangat sombong. Aku tak bisa membiarkannya. Apalagi yang kau mau? Pesta keluarga Lu sudah kau kacaukan. Lu Chenyuan bahkan tidak mencari masalah denganmu. Itu sudah memberi muka padaku. Kakek, aku menyukai Shen Yuan selama 20 tahun, sejak aku bisa mengingat. Aku menunggunya menjadi suamiku. Sekarang semuanya direbut wanita asal-usulnya tidak jelas. Aku tidak terima. Kakek, tolong bantu aku. Aku tidak bisa membantumu. Keluarga Lu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan keluarga Song kita. Kekek. Bukankah Anda punya pasukan rahasia yang dilatih bertahun-tahun lalu? Kalau kakek bersedia meminjamkan mereka padaku, aku jamin Lin Yu tak akan lenyap dari dunia ini tanpa jejak. Nanti Lu Chenyuan hanya bisa jadi milikku. Jangan bercanda, itu kartu truf terakhir keluarga Song, tidak bisa digunakan untuk urusan cinta. Kalau kamu tidak membantu, aku akan mati di depanmu. Lagi pula aku sudah tidak bisa hidup lagi, lebih baik mati saja. Hanya beri pelajaran. Jangan sampai menyakiti nyawa. Setelah semuanya selesai, orang-orang ini harus lenyap, tidak ada hubungan dengan keluarga Song. Terima kasih, kakek, aku tahu batasannya. Target setiap sore jam 3 akan berjalan-jalan di taman, hanya ditemani satu asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga serahkan ke aku, ambil targetnya. Ingat, lakukan sesuai rencana. Nanti urus saat sudah sampai di gudang pinggir kota. Un gars, Bossuda pesant, Biquin dia le bimanderita d'Aripadamati. Tang Tang. Cucu kesayanganku. Sudah 20 tahun. Di mana sebenarnya kamu berada? Tuan. Masih belum ditemukan. Laporkan pada Tuan, orang-orang kami di desa dekat pinggir kota. Sudah memeriksa semuanya, tidak menemukan Tanda lahir bunga camelia di bahu kiri. gadis yang memiliki tanda itu, terus cari. Walaupun harus cari sampai dasar bumi, kita harus menemukannya. Tanda lahir bunga camelia di bahu kiri. Gadis yang memiliki tanda itu, terus cari. Walaupun harus cari sampai dasar bumi, kita harus menemukannya. Aku ingat Tang Tang, saat dia hilang. Dia membawa liontin yang kuberikan padanya. Tuan sudah menyebut tentang Nyonya Lin itu. Orang-orang kita menemukan banyak petunjuk aneh, katanya Nyonya Lin tumbuh besar di panti asuhan. Dia diadopsi oleh keluarga Lin. Menurut catatan, kami menemukan ini di panti asuhan. Dan ciri-ciri pakaian ini, waktu dan tempatnya. Semuanya sangat cocok dengan situasi hilangnya nona besar. Apa yang kamu katakan? Waktunya cocok. Terjadi di musim dingin 20 tahun lalu, di pinggiran kota. Dan gadis itu, ketika dia diadopsi, dia juga memakai liontin giok di lehernya, tapi kemudian liontin itu hilang. Sangat mirip dengan liontin giok yang Anda berikan padanya dulu. Liontin Jok. Tanda lahir bunga haitang. Lin Yutang Yutang. Apakah dia yang dimaksud? Kalau kamu nggak bantu aku bakal mati di depanmu. Lagian aku juga nggak bakal hidup lagi. Mati sekalian aja lebih baik. Hanya dihukum, jangan sampai kehilangan nyawa.
Setelah semuanya selesai, orang-orang ini harus hilang, nggak ada hubungan dengan keluarga Song. Terima kasih, kakek. Yingzu. Pasukan pembunuh tanpa ampun itu. Ternyata. Aku ternyata membiarkan dia. Para pembunuh kejam itu. Ternyata. Aku ternyata membiarkan dia. Cepat siapkan mobil ke rumah keluarga Lu. Sekarang juga. Aku ternyata dia. Nyonya, jangan banyak berpikir. Kepala keluarga sudah mengurusnya, keluarga Song juga sudah minta maaf. Perkataan wanita gila. Tidak perlu dianggap serius. Ibu, hati-hati. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan aku. Masuk mobil. Lepaskan aku. Tang Tang, Kukuku, berhenti. Tang, Bagamina. Perutku. Anakku. Cepat, cepat bawa ke rumah sakit. Pakailah mobilku. Cepat, cepat. Tang harus bertahan. Harus bertahan. Bertahanlah, ini semua salah kakek, semua salahku. Sebaiknya kau berdoa. Ibu dan anak Aku akan membuat seluruh keluarga Song terlibat. salahku. Semua ini salahku. Salahku. Semua ini salahku. Tuan Lu, Tuan Song. Syukurlah segera dibawa ke Nyonya mengalami pelepasan plasenta. penyebabnya perdarahan, kontraksi janin saat ini baik. Pendarahan terkendali, kontraksi juga. Istirahat total 2 minggu. Jangan ada stimulasi lagi. Bagaimana kondisinya sekarang? Nyonya minum obat penenang jaga. Dia tertidur. Bayinya kuat. Kalau terlambat sedikit, akibatnya tak terbayangkan. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih telah menyelamatkan kuku perempuan dan sikit saya. Saya sampai bersujud di sini untukmu. Kepala tetua, jaga tempat ini. Tanpa izin dariku, siapapun dilarang mengganggu Tang. Kepala tetua, jaga tempat ini. Tanpa izin, jangan ganggu Tang. Tenang saja, tuan rumah. Saya sendiri yang akan menjaganya. Chen Yuan. Anakku. Anaknya tidak apa-apa. Bagaimana perasaanmu? Orang tua itu. Dia bilang dia adalah kakekku. Benarkah? Song Zhenhong sudah mengkonfirmasi identitasmu. Kamu cucu keluarga Song yang hilang 20 tahun lalu. Tanda bunga cempaka di bahumu adalah simbol keluarga kandung Song. Jadi begitu ceritanya. Pantas dia begitu emosional. Tapi semua ini sudah terlalu terlambat. Ketua tetua. Aku mohon padamu. Biarkan aku masuk untuk melihat cucuku dan cicitku. Aku hanya ingin melihatnya sekali saja. Katakan sesuatu, beri hadiah lalu aku pergi. Aku janji tidak akan mengganggu. Tuan Song, silakan kembali. Ada perintah dari kepala keluarga. Nyonya memerlukan istirahat total. Tidak menemui siapapun. Perangmu ini. Nyona tidak membutuhkannya. Tetua besar, ini salahku. Aku pantas menerima hukuman mati. Ini salahku karena tidak mendidik King Hee. Aku hampir saja membahayakan nyawa cucuku sendiri. Aku tahu aku bersalah. Tapi aku hanya berharap dia memberiku satu kesempatan untuk menebus kesalahanku. Tuan Song, kembali. Tang tidak ingin bertemu Anda. Chen Yuan. Tuan Lu. Izinkan aku masuk melihat cucuku sekali saja. Kalau dia ingin memukul, memaki, atau mengambil nyawaku, aku terima.
Aku hanya ingin meminta maaf secara langsung padanya. Tolong izinkan aku masuk. Permintaan maaf Anda baginya hanya akan menjadi beban. Hal yang tidak ingin dia ingat sekarang adalah semua yang berhubungan dengan keluarga Song, termasuk kamu. Luka ini sudah terjadi, bukan sesuatu yang bisa hilang dengan beberapa barang. Sekarang bawalah barangmu dan pergi dari sini. Jangan ganggu dia lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku tidak menunjukkan belas kasihan. Kenapa aku dikurung? Keluarkan aku. Lin Yutang itu sudah tercerai belum? Dia dan anak haramnya itu seharusnya masuk neraka. Kakek di mana? Mau cari kakek, kakek pasti membantuku. Aku ini putri sulung keluarga Song. Lu Chen Yuan itu milikku. Kakek, keluarkan aku. Aku harus cari Chen Yuan dan bongkar kedok Lin Yutang. Kakek, kau memukulku? Kau memukulku demi jalang itu? Wanita jalang yang kau bicarakan itu, Aku Song Jinhong. cucu kandung yang terpisah bertahun-tahun. Kamu mengambil tempatnya, berpura-pura sebagai dia selama 20 tahun. Nona besar keluarga Song yang sebenarnya, Song Yuetang. Kamu iri padanya, membencinya, aku bisa memahami itu. Tapi kamu sampai menyewa pembunuh untuk membunuhnya. Kamu benar-benar lebih kejam dari ular berbisa. Song memelihara kamu 20 tahun, ternyata hanya melahirkan serigala berbulu putih. Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia? Kakek, kamu bohong. Kamu hanya ingin melindunginya dan menipuku. Bukti sudah jelas. Kamu masih mau mengelak. Perantara yang berhubungan denganmu, serta catatan transfer di akunmu, semuanya ada di sini. Mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Song. Semua yang kamu lakukan harus Menerima hukuman hukum. Bawa dia, ikat dan serahkan ke kantor polisi, serahkan juga semua bukti ini ke sana. Dan beritahu mereka. Harus diproses dengan tegas, tanpa kompromi. Harus diproses dengan tegas, tanpa kompromi. lepaskan aku, kakek. Cekek. Siapkan mobil, kita ke rumah sakit. Aku ingin memastikan. Sudah selesai. Bilang langsung ke Tang Tang. Biar dia juga lega sedikit. Chen Yuan, King He si biangkrok itu, sudah aku antarkan ke kantor polisi. Dia menyewa pembunuh bayaran. Ditambah bukti penculikan yang sudah jelas. Cukup membuat dia dipenjara seumur hidup. Bisa dianggap kompensasi dari keluarga Song. Untuk Tang Tang. Tentu saja aku tahu semua. Masih jauh dari cukup, tapi aku mohon padamu. Izinkan masuk melihat Tang Tang. Biarkan aku mengatakannya padanya. Dia tidak ingin bertemu denganmu. Pilihanmu adalah keputusanmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Silakan pergi. Dia sudah pergi. Aku tahu. Sekarang bagaimana menurut? Dia menangani Song King He. Hanya karena Song King He menculik orang itu aku. Cucu kandungnya. Kalau yang diculik dan dihina oleh Song King He. Hampir keguguran bukan aku. Tapi orang lain. Apakah Song Zhenhong akan tetap baik? Mengirimkan putri sulung keluarga Song yang dibesarkan selama 20 tahun ke penjara. Penyesalannya memang nyata. Keinginannya untuk menebus kesalahan nyata. Tapi semua penyesalan dan penebusan didasarkan pada kenyataan bahwa aku adalah cucunya yang sebenarnya. Kasih sayang yang terlambat ini terlalu murah. Aku nggak butuh. Aku sama bayi. Cukup ada kamu. Aku nggak butuh. Aku sama bayi. Cukup ada kamu. Bersihkan semua ini. Kembalikan ke keluarga Song, tanpa tersisa. Baik. Jonya bilang, ini dikembalikan padamu.
Tuan. Cepat panggil dokter. Nona besar, kumohon datanglah lihat Tuan. Tuan hampir tidak tertolong, dokter sudah memberikan surat peringatan kritis. Saat dia tidak sadarkan diri, Dia terus menyebut namamu. tolong, lihat sebentar saja. Buyer Tuan pergi dengan tenang. Hamba mohon pada Anda. King Yuan. Aku ingin melihat. Baiklah, aku temani. Kakek. Aku sudah datang. Kakek. Aku sudah datang. Tang Tang. Maafkan aku. Semua ini salah kakek. Nona besar. Sebelum masuk rumah sakit, Tuan Tua Song membuat surat wasiat dan mengalihkan 52% hak opsi grup Song. Aset tak bergerak, koleksi pribadi, dan rumah utama keluarga Song diberikan untukmu. Dia bilang ini hal kecil yang bisa dia berikan untukmu dan cicitnya. Mohon terimalah ini. Shen Yuan. Aku tidak punya keluarga lagi. Tidak mungkin. Selama aku ada, aku akan selalu berada di sisimu. Tuan dan Nyonya, semoga kalian sejahtera sepanjang usia dan terus berlanjut tanpa akhir. Terima kasih. Tuan Lu Qinyuan. Bersediakah atas nama cinta? Menikai Nona Linhutan. Dalam suka dan duka, sehat dan sakit. Melindunginya sepenuh hati. Hingga akhir waktu? Saya bersedia. Nona Lin Yuetang, bersediakah Anda atas nama cinta? Menikah dengan Tuan Lu Qinyuan, baik kaya maupun miskin. Bahagia maupun sedih. Selalu bersamanya. Percaya padanya seperti saat. Hingga selamanya, aku bersedia. Yutang. Terima kasih. Chen Yuan, untuk kehidupan kita ke depan, mohon bantuannya. Akhir cerita.